Kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Sejak dahulu Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Terbentang di antara dua samudera dan dua benua telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa Barat untuk datang ke Nusantara Indonesia. Hal inilah yang menjadikan bangsa Barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Tujuan awal untuk berdagang nampaknya pupus lantaran melimpahnya kekayaan alam di Indonesia yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Daya tarik bangsa Barat terhadap Indonesia pada saat itu memunculkan ambisi yang menjadi latar belakangnya ke tanah Indonesia. Ambisi tersebut dikenal dengan konsep 3G, yaitu Gold, keinginan untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya; Glory, ambisi memperoleh kejayaan; dan Gospel, keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani di Nusantara. Adapun latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Kota Konstantinopel merupakan wilayah yang sempat menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke Eropa. Jatuhnya Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Romawi ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan sulitnya akses rempah-rempah ke Eropa sehingga mereka mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Yang kedua, revolusi industri. Berkembangnya revolusi yang diawali dengan penemuan mesin uap dan teknologi baru di Eropa sangat memudahkan bangsa Barat dalam mencapai tujuannya. Penemuan-penemuan dalam bidang transportasi baik darat maupun laut tentu saja sangat memudahkan mereka dalam melakukan pelayaran dan perjalanan ke Indonesia. Yang ketiga, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, bangsa Eropa ikut mengalami kemunduran yang dikenal dengan istilah zaman kegelapan, Dark Ages, yang membuat bangsa tersebut kacau balau. Ada beberapa bangsa Barat yang datang ke Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang pertama, bangsa Portugis. Portugis melakukan ekspedisinya pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartolomeus Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Tujuan sebenarnya ke India, namun gagal. Alfonso de Albuquerque berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511, kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai di Maluku dan menjalin hubungan dagang. Yang kedua ada bangsa Spanyol. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tinggal di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku memanas. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu Spanyol. Pertempuran dan persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Yang ketiga ada bangsa Belanda. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595 menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia tepatnya di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602 didirikannya VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Yang terakhir ada bangsa Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori oleh Francis Drake and Thomas Cavendish yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magellan pada tahun 1957. Inggris berhasil mengekspor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia. Melalui persekutuan dagang EIC, East India Company, Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah penjajahan terluas di Asia.